Halo, Penny Agustina di sini, NIM 195720040, Program Studi Sistem Informasi STMIK Komputama Majenang akan mempresentasikan tugas mata kuliah Matematika Diskrit tentang himpunan oleh dosen pembimbing Bapak Kuswantoro MPD. Sambil mengingat kembali apa itu himpunan, mari kita lihat apa itu himpunan. Apakah termasuk ibu-ibu yang sedang bergosip itu himpunan? Langsung aja ke bagian yang himpunan pertama. Himpunan merupakan kumpulan objek-objek yang berbeda dan sifatnya nyata. Objek dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan yang pertama ada enumerasi atau menyebutkan semua anggota himpunan yang ada. Contoh, A. Anggota bilangan 1, 2, 3, 4. B. 2, 4, 6, 8. Simbol-simbol baku ditulis dengan menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal. Contoh yang kedua ada B. Himpunan bilangan asli. P. Himpunan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3. Yang A. Himpunan bilangan bulat. Contohnya min 2, min 1, 0, 1, 2. Contoh lainnya adalah himpunan I, yaitu himpunan bilangan rasional. R. Himpunan bilangan real. G. Himpunan bilangan kompleks. Kita masuk ke himpunan bagian 2. Notasi pembentuk himpunan. Notasi X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturan, bagian tanda kiri, garis seperti di samping melambangkan elemen himpunan. Tanda garis seperti ini dibaca di mana atau sedemikian hingga. Yang ketiga, bagian di kanan tanda X menunjukkan syarat keanggotaan bilangan setiap tanda petik di dalam syarat keanggotaan dibaca dan. Contoh, B adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 4. B, X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 4. Atau B, X, di mana X, P, anggota bilangan X kurang dari 5, yang ekivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, 4. Contoh lainnya, N sama dengan X, anggota di mana X adalah mahasiswa penerima beasiswa. Selanjutnya ada yang namanya diagram Venn. Contohnya suatu himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan A 1, 2, 3, 5 dan himpunan K 2, 5, 6, 8. Diagram Venn-nya seperti gambar berikut dan kita cari A irisan B itu berarti yang ada di tengah-tengah antara kedua lingkaran tersebut. Berarti 2 dan 5. Setelah diagram Venn, ada yang namanya kardinalitas. Kardinalitas itu jumlah elemen di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Misalkan A merupakan himpunan berhingga, maka jumlah elemen yang berada di dalam A disebut kardinal dari himpunan A. Saya kasih contoh, semisal A di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 20, berarti A adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kardinal dari A adalah 8. Contoh yang kedua, B, X, di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil dari 21, atau B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kardinalitas dari B adalah 8. Contoh lainnya bisa dilihat sendiri ya, yang D sama E. Selanjutnya ada yang namanya himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal sama dengan 0. Notasinya ditulis dengan angka 0 disilang. Contohnya, I. A anggota bilangan X di mana X kurang dari X, maka nilai A sama dengan 0. Yang B, X di mana X adalah akar persamaan dari X kuadrat ditambah 5X ditambah 10 sama dengan 0, maka kardinal dari B sama dengan 0. Contoh lainnya adalah orang Indonesia yang pernah ke bulan, maka N P kardinalnya sama dengan 0. Contoh lainnya lagi, A X di mana X adalah persamaan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, di mana N kardinal dari A sama dengan 0.
Selanjutnya ada himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. B dikatakan superset dari A. Contoh 1, 2, 3, subset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka subsetnya adalah 1, 2, 3, subset 1, 2, 3. Berarti itu yang menjadi bagian antara A dan B. A, X, Y, di mana X ditambah Y kurang dari 4, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, dan B, X, Y, di mana 2X ditambah Y kurang dari 4, di X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka B subset A. Jika A subset B, maka bentuk diagram V-nya seperti berikut. Selanjutnya ada himpunan yang sama. A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B dan sebaliknya setiap elemen B merupakan elemen A. Jika tidak demikian, maka A tidak sama dengan B. Notasi A sama dengan B, A subset B dan B subset A. Contohnya jika A 0 dan 1 dan B X, di mana X min 1 sama dengan 0, maka A sama dengan B. Untuk 3 buah himpunan A, B, dan C berlaku aksioma berikut. A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Yang ketiga, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Selanjutnya ada himpunan yang ekivalen. Himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasi A ekivalen B, di mana kardinal A sama dengan kardinal B. Contoh misalkan A 1, 3, 5, 7 dan B A, B, C, D. Maka A ekivalen B sebab kardinal A sama dengan kardinal B, yaitu 4. Ada lagi yang namanya himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah dua himpunan dikatakan saling lepas jika dan hanya jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Ditulis dalam notasi A slice atau garis miring 2B. Contohnya, jika A 1, 3, 5, 7 dan B A, B, C, D, maka A saling lepas B karena yang A dan B itu memiliki elemen yang berbeda. Di dalam diagram V-nya itu A dan B itu saling lepas. Dan yang terakhir, macam-macam himpunan, ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Notasinya ditulis P A atau 2 pangkat A. Contoh A sama dengan 1, 2. Maka himpunan kuasanya P A sama dengan himpunan kosong, terus 1, 2, 1, 2, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada operasi-operasi dalam himpunan. Langsung aja ya. Operasi himpunan yang pertama ada yang namanya irisan atau intersection. Irisan dari himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang setiap elemennya dari himpunan A dan B. Jika ditulis, maka A seperti huruf N, B. X di mana X anggota bilangan A dan X anggota bilangan B. Contohnya, jika A 2, 4, 6, 8, 10 dan B 4, 10, 14 dan 8, maka A irisan B sama dengan 4 dan 10. Jadi yang sama antara A dan B itu angka 4 dan 10. Operasi himpunan yang kedua ada yang namanya gabungan atau union. Gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A dan B. Jika dinotasikan, maka A seperti huruf U, B sama dengan X, di mana X anggota bilangan A atau X anggota bilangan B. Contoh, jika A 258 dan B 7522, maka
A gabungan B sama dengan 2, 5, 7, 8, dan 22. Jadi ditulis semua yang ada di anggota bilangan A dan anggota bilangan B. Operasi himpunan yang ketiga ada komplement atau komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang mengandung semua elemen dalam semesta pembicaraan yang tidak ada di dalam A. Dinotasikan maka A sama dengan X, di mana X anggota bilangan U dan X bukan anggota A. Misalkan U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jika A-nya itu 1, 3, 7, 9, maka komplemennya adalah 2, 4, 6, 8. Berarti angka yang 2, 4, 6, 8 itu yang tidak ada di A atau pengecualian dari A. Operasi himpunan yang keempat ada selisih atau difference. Selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Dan jika selisih dari A dan B dapat juga dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Jika dinotasikan, A selisih atau different B sama dengan X, di mana X anggota bilangan A dan X bukan anggota bilangan B sama dengan A irisan B. Contoh, 135 selisih 123 sama dengan 5. Tetapi jika 123 selisih 135 sama dengan 2. Operasi himpunan yang kelima ada beda setangkup atau symmetric difference. Beda setangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak pada keduanya. Notasi A, B sama dengan A union B, selisih A irisan B, dan A selisih B irisan B selisih A. Contoh, jika A 2, 4, 6 dan B 2, 3, 5, maka A beda setangkup B sama dengan 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir ada perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya adalah semua pasangan berurutan atau ordered pairs yang dibentuk dari komponen pertama dan himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Dengan catatan jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka A kali B sama dengan A kali B. Pasangan berurutan AB berbeda dengan BA. Dengan kata lain, AB tidak sama dengan BA. Perkalian kartesian tidak komutatif, yaitu A kali B tidak sama dengan B kali A, dengan syarat A atau B tidak kosong. Jika A sama dengan himpunan kosong atau B sama dengan himpunan kosong, maka A kali B sama dengan B kali A sama dengan himpunan kosong. Berikut adalah contoh perkalian kartesian di mana A himpunan makanan S sama dengan soto, G sama dengan gado-gado, N sama dengan nasi goreng, M sama dengan mie rebus. Yang B himpunan minuman di mana C Coca-Cola, T teh, dan D es dawet. Berapa banyak kombinasi makanan dari minuman yang dapat disusun dari kedua himpunan di atas? Berarti A kali B sama dengan soto Coca-Cola, soto es teh, soto dawet. Gado-gado Coca-Cola, gado-gado es teh, gado-gado es dawet. Kemudian nasi goreng Coca-Cola, nasi goreng teh, nasi goreng dawet. Kemudian mie rebus Coca-Cola, mie rebus teh, dan mie rebus dawet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.